Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala dinil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, pada pagi hari ini pada sholat subuh saya menyampaikan hikmah subuh yang berkaitan dengan bab jenazah. Pada umumnya ketika orang meninggal itu, sebelum kita mengurusi yang namanya pelaksanaan fardu kifayah yang dilaksanakan oleh orang yang hidup, ketika ada orang muslim meninggal maka harus diurus jenazahnya sampai dikuburkan. Sebelum kepada pemandian mayit atau pemandian jenazah, ketika kita menemukan apabila ada mayit atau orang meninggal kemudian matanya melotot, atau istilah orang Sunda nama matana bentak, kemudian sulit untuk ditutup. Kita usap, kemudian dia melotot lagi, usap, melotot lagi, yang membuat kita mungkin takut. Ini akan saya sampaikan doanya ketika kita ingin menutup mata, atau bahasa Sundanya doa meremkeun mayit. Mayit diperemkeun atau ditutup matanya dengan membaca doa untuk menutup mayit yang matanya melotot. Allahumma ighfir li hadal mayyiti warfa' darajatahu fil mahdiyina wa khlufu fi aqibihil ghabirina waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ditutup matanya ya, dengan membaca doa itu. Diawali dengan membaca bismillah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ada doa ketika kita takziah. Ya, takziah itu tidak hanya kita datang duduk hanya melihat supaya kita terlihat hadir di tempat orang yang meninggal. Tidak hanya seperti itu. Kita takziah dengan niat Allahu ajaraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Jadi kita mendoakan kepada orang yang meninggal, dan juga kita berzikir, membaca Fatihah, kemudian membaca Yasin. Tidak hanya nongkrong ketika ada yang meninggal lalu kita nongkrong. Itu salah besar. Jadi kebanyakan ketika ada orang yang meninggal, jadi banyak satpam mendadak itu ya. Jadi hanya nongkrong, tidak mendoakan kepada si mayit itu. Bahkan lebih banyak mandor di penggalian kubur. Jadi tidak ikut serta merta, ikut memandikan, ikut mengkafani, kemudian ikut mensolatkan, ya, kemudian sampai mengantar ke kuburan. Daripada banyak orang yang menyolatkan jenazah, lebih banyak kadang yang nongkrong di tempat kuburannya. Yang ketiga, ada doa ketika jenazah itu atau mayitnya keras. Ya, ketika meninggal, kemudian mayitnya itu keras, susah untuk diluruskan.
maka ada doanya, nanti bisa sahabat amalkan. Walaupun belum terbiasa, nanti bisa disampaikan kepada orang yang berani dan memang sudah biasa. Yang belum hafal, belum tahu, doa untuk ketika ada mayit yang keras. Apa doanya? Allahumma layyin lil a'dha'a kama layyintal hadida li Dauda alaihi salam. Allahumma layyinil a'dha'a kama layyintal hadida li Dauda alaihi salam. Ya, ulangi. Allahumma layyinil a'dha'a kama layyintal hadida li Dauda alaihi salam. Itu yang ketiga. Doa ketika ada jenazah atau mayit yang keras, bisa diamalkan. Ya. Kemudian setelah itu baru kita pengurusan jenazah atau memandikan. Bahasa Sundanya adalah ngadusan. Ya, niatnya adalah nawaitul ghusla ala hadal mayit fardal kifayati lillahi ta'ala. Kalau mayitnya laki-laki. Kalau perempuan, nawaitul ghusla ala hadal mayit ala hadhil mayitati fardal kifayati lillahi ta'ala. Itu niat kita memandikannya atau ngadusan mayit. Yang kelima adalah werdon. Niat ngawerdonan mayit. Nawaitul istinja'a liqasdil bauli fardul kifayati lillahi ta'ala. Jadi werdon itu membersihkan kotoran-kotoran si mayit. Ya, jadi sebelum kita dimandikan, maka dibersihkan terlebih dahulu dengan niat nawaitul istinja'a li ghusdil bauli fardul kifayati lillahi ta'ala. Tuh ya. Niat kaula ngabersihkan dubur ieu mayit fardu kifayah kana Allah. Niat atau saya berniat membersihkan dubur mayit fardu kifayah lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu dibersihkan, ya sudah dibersihkan, maka yang keenamnya adalah niat ngawuduan atau niat wudu mayit. Ya, jadi mayitnya tidak bisa wudu sendiri, maka wudunya oleh orang yang memandikannya itu. Jadi wudu dulu sebelumnya, maka siapkan air yang bersih, air yang memang bersih dan suci, tidak kena najis, air yang suci dan mensucikan, tidak air yang mustamal, ya, air yang bisa dipakai wudu, bawa di ember atau di teko atau di tempat untuk yang memang aman, tidak bisa mustamal airnya, ya, jadi harus hati-hati. Kemudian setelah itu beres wudu, ya, sudah dimandikan, ya, tadi bersih, kemudian baru bawa kemudian untuk dikafani, ya. Tuh, mengkafaninya perempuan oleh perempuan, laki-laki oleh laki-laki. Kemudian niat menyolatkan mayit. Masih ada orang yang belum tahu niat nyolatkan mayit teh kumaha. Bacaan anak sebab karena memang jarang mengikuti, jarang melaksanakan sholat jenazah bersama-sama. Yaitu niatnya usul kalau misalkan mayitnya atau jenazahnya perempuan, usolli ala hadil mayitati arba'at takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala.
Takbir pertama membaca Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat Ibrahim. Takbir ketiga membaca doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk laki-laki, untuk perempuan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian takbir yang keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina badahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian Assalamualaikum. Jadi 4 takbir, tidak ada ruku dan sujud. Meskipun itu yang meninggalnya ibu ayah kita, gak ada ruku sujud ya. 4 takbir itu ya fardu kifayah. Kalau kita jadi imam sholat jenazah, kalau mayitnya atau jenazahnya laki-laki, maka si imam tepat berada di depan kepalanya. Kalau jenazahnya perempuan, maka si imam itu tepat di depan pusarnya si mayit atau si jenazah perempuan tersebut. Ya, tuh. Kemudian ketika mayit atau jenazah sudah dibawa ke kubur, sudah mau dimasukkan ke liang lahat, maka pas mayitnya atau jenazahnya dibawa hendak mau masuk ke liang lahat, maka membaca doa ini, doanya Allahumma ftah abwabas samai li ruhihi wa akrim manzilahu wa wasi' madkhalahu fi qabrihi. Membaca Allahumma ftah abwabas samai li ruhihi sampai itu juga gak apa-apa, atau ditambah Allahumma ftah abwabas samai li ruhihi wa akrim manzilahu wa wasi' madkhalahu fi qabrihi. Kemudian ketika mayitnya jenazah sudah masuk ke liang lahat, maka sunnah kepada orang yang dekat ke kubur itu mengambil tanah 3 kepalan ya, atau 3 kali kepalan, kemudian dimasukkan ke liang lahat. Tanah yang di atas yang sudah digali, mayitnya sudah masuk ke liang lahat. Kemudian sunnah yang dekat di kuburan itu ambil tanah sekepalan tangan ya, tidak usah banyak-banyak. Kemudian yang pertama aja 3 kali ya, ada tiga pengambilan tanahnya itu. Pengambilan yang pertama kemudian dikepal dengan membaca minha khalaqnakum Allahumma lakinhu indal mas'alati hujjata. Kemudian ditiupkan ke tanah itu, kemudian dilempar di bawah, disimpan, jangan dilempar karena orang yang sedang di bawah. Jadi yang pertama ambil tanahnya dengan membaca minha khalaqnakum Allahumma lakinhu indal mas'alati hujjata. Ya, kemudian dilempar ke tanah, ke kuburan. Ngambil lagi 1 kali tanahnya, kemudian membaca wa fiha nu'idukum Allahumma ftah abwabas samai li ruhihi. Kemudian ditiupkan ke tanah itu, tiup, kemudian dimasukkan lagi ke liang lahat. Jadi yang ketiga ditiupkan. Jadi yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafil ardi anjan baihi. Ditiup ke tanah itu lalu lempar. Atau kalau kita tidak hafal yang 3 itu, kita membaca surat Al-Qadar 7 kali, kemudian mengambil tanah, baca surat Al-Qadar Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai.
Kemudian 7 kali ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. 7 kali. Kemudian ditiupkan lalu dimasukkan ke tanah. Itu ya bab jenazah, dari mulai kita pengurusannya ketika ada mayat yang melotot, ada mayat yang keras, kemudian niat takziah, niat ngadusan, niat ngawardon, maka sampai kepada niat sholat jenazah dan sampai kepada penghantaran jenazah ke kubur ada doa-doa tertentu ya. Jadi ketika kita membuat bulatan-bulatan untuk bantalnya juga si mayat, itu membaca inna anzalna, tiap satu bulatan itu inna anzalna 7 kali terus ya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa menghadiri ketika ada orang yang meninggal, supaya menjadi iktibar buat kita semua bahwa kita semua akan wafat, bahwa kita semua akan meninggal. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, di share juga di Majelis Mahabbah channel. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.